Pak Ramdan, terdengar jelas suara saya, Pak? Iya, iya. Jelas, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rumtini. Mungkin ada sedikit pertanyaan mungkin dari saya terkait dengan Daswal PDP. Kebetulan saya rencana untuk melanjutkan sekolah di Unhas dan insya Allah nanti tesnya tanggal 5 April dan 6 April. Ya. Tetapi sesuai dengan jadwal yang dicantumkan tadi dijelaskan oleh Ibu terkait dengan jadwal untuk pendaftaran, yang pertama itu adalah tanggal 27 batas akhir registrasi. Akan tetapi saya selalu mencoba, mungkin hampir setiap hari, selalu maintenance untuk login. Ya. Dari waktu bulan lalu ada juga sosialisasi juga LPDP di Unismu. Mulai dari itu saya mencoba untuk mendaftar, tetapi selalu maintenance untuk mendaftar dari segi administrasinya. Nah itu mungkin yang pertama. Yang kedua, jadwal pendaftaran kan kami tes di UNAS itu tanggal 5 sampai tanggal 6 April. Di situ kan belum apa namanya, LOA-nya itu kan belum ada. Masih belum ada, tetapi ada beberapa syarat tadi bisa tanpa ada LOA, ada yang kondisional dan unkondisional. Apakah kalau seumpama seperti itu bisa enggak kalau seumpama lulus dulu di Unhas, karena di pengumuman di Unhas itu tanggal 14 April. 14 April setelah tes. Sementara di tahap kedua itu kan bulan Juni sampai Agustus. Apakah bisa enggak kalau seumpama kita setelah selesai tes dianggap lulus, nanti kondisionalnya itu nanti di administrasinya nanti di tahap keduanya, Bu. Nah, mungkin untuk sementara waktu dulu itu saja dulu, Bu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Ya, silakan, Bu. Saya langsung jawab ya, karena pertanyaan banyak ini agar tidak lupa satu persatu. Baik. Mengenai maintenance, saya kok agak ragu, coba dicek lagi yang ada problem ini di internet, Pak Herwin atau di LPDP, karena tiap hari sudah ada yang mendaftar, bahkan sekarang ini udah ribuan begitu Pak yang mendaftar itu, dan tidak ada problem gitu. Jadi kalau Pak Erwin ini ada problem, tolong segera hubungi CSO, nomornya ada di nomor kontak di web itu Pak, di pendaftaran itu, di sebelah kanan atau kiri bawah, itu ada, kalau ada problem silahkan hubungi kontak ini gitu. Nah itu hubungi saja di situ. Halo, oke, gitu ya. Jadi segera hubungi yang nomor ada yang nomor diberikan di situ ya Pak ya. Siap, Bu, siap. Oke. Kemudian 5 dan April LOE belum ada. Tadi sudah saya jelaskan kalau LOE unconditional belum ada, itu bisa saja mendaftar kecuali akan mendaftar PTUD ya. Kalau mendaftar PTUD itu tidak bisa karena sudah harus ada LOE unconditional. Tetapi kalau program-programnya lainnya tadi itu bisa tidak ada LOE unconditional dulu. Baru mencari beasiswanya dulu, mengikuti semua prosedur sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan. Kemudian mengenai 4 April pengumuman, ini saya tadi agak tidak jelas pengumumannya kok, tidak jelas pertanyaannya karena ada administrasi di tahap kedua gitu. Tapi tentunya itu tidak bisa Pak kalau administrasi di tahap kedua. Jadi sekali mendaftar ini prosesnya adalah seleksi mendaftar, kemudian seleksi administrasi, mengikuti semua prosedur seleksi, kemudian pengumuman. Itu tidak bisa dirubah-rubah begitu. Karena memang yang sudah ketetapannya sudah seperti itu begitu. Kalau belum siap sekarang yang tahap pertama, mendingan nanti daftar di tahap kedua. Itu yang mungkin yang bisa sebagai alternatif begitu. Jadi tidak bisa kalau seleksinya itu nanti administrasinya disusulkan di tahap kedua, itu tidak bisa. Semoga menjawab. Terima kasih. Baik. Mungkin sedikit Bu, saya tanggapi. Kemarin sempat saya sudah email
lewat email, tetapi sampai sekarang juga belum ada balasannya, Bu. Mungkin lewat telepon langsung, Bu ya. Telepon, harus telepon, Pak. Kalau email itu karena kemungkinan saking banyaknya email yang masuk, atau justru karena semua pakai telepon, jadi email itu tidak dibuka. Sebaiknya kalau email tidak dibuka, segera telepon. Oh, iya. Siap, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama, sama-sama. Oke, mungkin saya rasa jelas ya Pak Herwin, semoga bisa menjawab. Baik, kemudian untuk saya baca dulu ya salah satu chat di room sebentar yang resen ya. Ini ada dari Ibu Robianti Wulandari. Beliau bertanya, kalau misalnya kita ditolak oleh 3 universitas yang kita tulis saat pendaftaran, apa bisa mengganti dengan universitas lainnya yang ada di list LPDP? Gimana, Bu? Jadi, baik, saya jawab. Ya. Jadi gini, kalau dinyatakan lulus sebagai calon penerima beasiswa LPDP, itu kan mempunyai waktu 18 bulan untuk mendapatkan LOE unconditional dari 3 universitas yang dipilih. Kalau lewat dari 18 bulan, itu otomatis nanti akan diputus status beasiswanya itu. Dan itu masih bisa mendaftar di kesempatan lainnya. Nah, kalau 3 universitas itu ditolak, itu sebetulnya kami juga mempertanyakan kenapa memilih universitas itu kalau tidak ada kansnya gitu. Jadi ketika memilih universitas, itu harus dipertimbangkan bahwa kira-kira saya itu akan diterima oleh salah satu dari ketiga universitas itu gitu. Untung-untung kalau ketiga-tiganya sehingga tinggal milih satu. Jadi ketika memilih universitas itu jangan hanya memilih, tetapi juga memperhitungkan bahwa saya kemungkinan atau saya mempunyai akses untuk diterima di universitas-universitas tersebut begitu. Sebetulnya ini sampai saat ini kita belum mempunyai atau LPDP belum mempunyai kebijakan apakah masih bisa pindah ke universitas yang lain. Intinya sebetulnya ini 3 universitas itu sudah mengunci. Sehingga penting sekali bagi pendaftar ketika menentukan 3 universitas yang dipilih. Itu ya. Kalau misalnya ternyata 3 universitasnya itu ditolak, nanti ini kan mempunyai waktu 18 bulan ya. Nanti coba diajukan saja. Siapa tahu ada kebijakan yang berubah bisa pindah ke universitas lain begitu. Tapi sampai saat ini tidak kan, tapi kan ini harus melalui proses yang panjang dulu. Harus melalui proses 18 bulan juga itu untuk dapat memastikan bahwa 3-tiganya ditolak. Demikian respon saya, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Baik, mungkin saya menambahkan sedikit Bu, itu silakan. Kalau misalnya kampusnya itu harus memang yang sudah kerjasama sama LPDP ya Bu, atau misalnya bisa di luar dari kerjasama dengan LPDP? Sebetulnya tidak harus kerjasama dengan LPDP, tetapi ada dalam daftar atau listnya perguruan tinggi tujuan LPDP. Itu di LPDP kan sudah ada daftarnya itu. Jadi kalau yang di luar negeri itu berdasarkan 3 ranking, ada Shanghai, kemudian ada ARWU, ada T, kemudian QS. Shanghai ARWU itu 1. Jadi QS, T, kemudian ARWU Shanghai itu gitu. Itu sudah dipilih dari situ. Itu untuk yang luar negeri. Kalau di dalam negeri juga sudah dipastikan bahwa universitasnya terakreditasi A, prodinya terakreditasi A. Kemudian kalau itu untuk targeted dan afirmasi universitasnya A, kemudian prodi universitasnya bisa B, tapi prodinya tetap harus A begitu. Itu ada kategori itu dan ketika mendaftar tidak boleh keluar dari itu begitu, Mas. Sampai saat ini ketentuannya masih seperti itu gitu. Baik. Saya beralih ke yang reset mungkin ya. Saya persilakan langsung kepada Pak Nadil, Arsitektur UMI. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Runtini. Kebetulan saya ingin bertanya singkat, tapi sebelumnya saya cuma mau tahu, kan saya kemarin kebetulan Bu alumni LPDP. Yang ingin saya pertanyakan Bu,
apakah ada jalur khusus untuk alumni LPDP untuk lanjut lagi ngambil beasiswa LPDP untuk S3, Bu, untuk sekarang? Itu saja mungkin, Bu, pertanyaan singkat saya. Terima kasih, Bu Runtini. Sama-sama. Tadi sempat hilang suaranya. Tadi penerima beasiswa LPDP-nya di dalam negeri atau luar negeri atau kapan? Kenapa? Dari luar negeri. Oh, dari luar negeri. Ya, Bu. Sebetulnya bisa, artinya ada kesempatan untuk yang penerima beasiswa dari LPDP masternya, kemudian untuk melanjutkan. Nah, itu nanti tolong sampaikan di tiket bantuan. Jadi di dalam menunya beasiswa LPDP itu ada tiket bantuan. Nanti tanyakan di situ bahwa jelaskan saya penerima beasiswa LPDP tahun sekian, program ini di universitas ini lulus tahun ini dan ingin mendaftar S3 tahun ini. Sampaikan di situ, nanti akan direspon di situ sudah bisa atau belum itu. Ya. Maaf, mudah-mudahan menjawab. Ya. Iya, ada tambahan, Bu. Itu apa harus universitas lagi yang sebelumnya atau saya bisa milih universitas baru, Bu? Oh, tidak, bisa memilih universitas baru. Oh, bisa memilih universitas baru, tidak harus di universitas sebelumnya. Oh, siap, Bu. Iya, makasih banyak Ibu Runtini. Itu saja, Bu. Makasih. Ya, sama-sama. Ya. Oke, baik. Saya beralih lagi ke chat room di sini. Sudah sangat banyak pertanyaan, Ibu. Saya butuh waktunya lagi, Bu. Mungkin insya Allah diskusinya sampai jam 11 ini atau jam 11.30 lah mungkin ya. Kalau ada waktunya, Ibu. Mas atau gimana, Ibu? Ini saya itu baterai saya itu di mobil karena sedang ada acara, saya keluar ini. Baterai saya tinggal 30%, jadi mungkin bisa sampai jam 10 begitu. Kalau jam 10.30 kayaknya baterai saya akan habis dan saya tidak bisa mengecas ini. Oh ya, baik, Bu. Mungkin kita selesaikan di jam 10 WIB dan jam 11 di waktu WITA ya. Baik, ini Bu sudah banyak masuk juga. Ini dari Risa bertanya, mohon informasi untuk beasiswa dokter spesialis, waktunya boleh ongoing atau tidak, atau belum ada LOA, dan juga info lainnya. Saat ini saya mencoba untuk mendaftar di PPDS UGM, namun diminta nomor register pengusulan peserta LPDP, namun pendaftaran LPDP belum dibuka. Terima kasih sebelumnya. Jadi ini waktunya Bu untuk beasiswa spesialis, dokter spesialis. Baik, saya langsung jawab ya. Jadi dokter spesialis ini kalau sudah ongoing tidak bisa. Jadi semua program beasiswa LPDP diperuntukkan bagi mereka yang belum ongoing. Kemudian untuk dokter spesialis itu belum dibuka untuk tahap pertama ini. Jadi baru akan dibuka itu tahap kedua tadi 4 Juli ya mulai pendaftarannya begitu. Jadi kalau sekarang sudah mendaftar di BPDS di UGM itu nanti tolong disesuaikan bahwa kalau nanti mendaftarnya itu di bulan Juli, itu berarti mulai belajarnya, mulai studinya itu baru bisa tahun depan begitu.